Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam. Iya, ini saya menemui Bu Irna karena saya lihat tadi di jadwal Bu Irna hari ini ada coachingnya. Iya. Coaching dengan Ibu Sri Puji. Iya. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Agar Ibu bisa lebih terampil lagi dalam menjalankan coaching bagi memberi solusi kepada teman-teman. Kemudian yang saya sampaikan sekarang pada Bu Irna ini adalah mengingatkan aja bahwa nanti ini pada coaching Ibu saya nanti akan mengamati apa saja yang sudah Ibu atau coaching Ibu nanti jalankan. Nanti apa-apa yang kita jalankan dalam coaching nanti ini ada rubriknya Bu, itu ada penilaiannya. Jadi saya mengingatkan Ibu agar ini penilaian rubrik yang ada dalam penilaian ini tidak terlewat dalam kegiatan coaching Ibu ya. Nanti saya akan mengawasi Ibu dan coaching Ibu dalam melaksanakan coaching. Kemudian apakah nanti saya perhatikan Ibu itu sudah sesuai menjalankan tahapan-tahapan coaching itu sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti apa, sudah tampil atau belum, sudah terlihat atau belum. Kemudian bagaimana nanti coaching Ibu Sri Puji merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu juga nanti akan saya masukkan dalam penilaian. Ya, setelah itu terakhir bagaimana coaching menerapkan atau merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu kepada beliau ya. Jangan lupa nanti Ibu dalam melakukan coaching ini menerapkan prinsip coaching, yaitu seperti yang kita tahu nanti dalam coaching ada kemitraan, harus ada proses kreatifnya, juga harus memaksimalkan potensi yang ada ya. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang harus saya tanyakan sebelum coaching berlangsung ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti bersama Ibu Sri Puji? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Yang pertama ialah kehadiran penuh, karena si coaching ini datang ke sini untuk kita untuk curhat ya ibaratnya. Jadi saya ingin hadir penuh dalam pertemuan sesi coaching ini. Kemudian yang kedua ialah mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha untuk tidak mendului coaching untuk berbicara. Jadi saya dengarkan dulu, baru saya mulai untuk menimpalkan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam ya, dan yang berbobot pastinya. Seperti itu. Terus kompetensi tadi kan ada berbagai kompetensi ya. Kompetensi apa yang spesifik dari 3 kompetensi yang tadi yang ingin dikembangkan? Baik, mendengarkan aktif, karena itu adalah salah satu hal untuk menghargai lawan bicara. Yang kedua ialah pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot supaya nanti pada saat proses coaching, si coaching yang tersebut bisa tergali lagi untuk memberikan jawaban serta solusinya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, bagaimana indikator yang diinginkan dalam coaching untuk bisa memenuhi si coaching itu bisa menemukan solusi dari kasusnya? Iya, yang sudah pasti saya indikator yang ingin saya pertajam adalah saya bisa menemukan, saya bisa memberikan jalan kepada coach saya untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Tapi bukan dari saya, justru coachnya saya sendiri yang menggali dan mencari dan menggali solusinya. Keterampilan menggali ini yang harus kita latih terus ya Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti sesi coaching ini bisa menambah keterampilan ini lagi. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelum coaching, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yana sudah menyempatkan waktunya. Ya, saya ada ingin sedikit curhat dulu. Bagaimana? Silakan diceritakan. Iya, tentang salah satu murid saya. Ya, kita kan sudah berjalan pembelajaran ini 2 minggu ya Bu. 2 minggu ya Bu ya. Sudah mau minggu ketiga. Ini minggu ketiga. Ada salah satu murid saya yang
sampai saat ini tidak hadir Ibu. Ya, jadi setelah saya telusuri, saya tanya kepada teman-temannya, katanya teman-temannya bilang ini Fatimah ini katanya sudah keluar. Nah, lalu saya coba tanya kembali sama wali kelas sebelumnya dulu, ya, kenapa Fatimah ini tidak pernah hadir? Padahal absensi itu selalu ada. Kata wali kelasnya, dia memang katanya mau pindah Bu, cuma tidak mengurus kepindahannya itu. Nah, jadi terakhir itu wali kelas sebelumnya mencari tahu keberadaan rumahnya itu sudah kosong, dan di kontaknya pun di telepon tidak aktif, tidak diangkat, WA juga tidak ada balasan, ya, jadi tidak tahu itu nomornya sudah masih aktif atau belum. Jadi saya untuk menelusuri Fatimah ini agak sedikit bingung Ibu, agak sedikit susah, sedangkan sekolah itu kan tidak bisa mengeluarkan siswa begitu saja ya Bu ya, tanpa alasan yang jelas. Saya juga mencoba mencari tahu dari operator sekolah. Nah, dari operator sekolah juga beliau memberikan jawabannya itu si Fatimah ini belum mengurus kepindahan Bu. Lalu saya curhat kepada Ibu ini untuk bagaimana ya Bu ya, jalan keluar untuk mencari masalah Fatimah ini gitu. Memuji semua ada anak kasus bernama bukan kasus ya, anak Fatimah ini bernama Fatimah yang sejak 2 minggu sudah tidak masuk karena sudah memuji sudah mencari kabar kesana sini, ya, itu sudah cukup baik sekali dengan tindakan-tindakan memuji, tapi ternyata belum menemukan jawaban. Oke, padahal sudah sampai ke saya menanyakan ke orang tua, ke operator juga ya, operator sekolah, ke guru sebelumnya, ke murid. Ya baik, kemudian ketika sudah menemukan sudah bertanya ke sana sini, sudah tidak menemukan jawaban lagi, kira-kira kelanjutannya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin nanti saya hari Senin akan survei ke rumahnya ya Bu ya. Saya minta izin, saya akan mendatangi, mencoba mendatangi ke rumahnya, ke rumah terakhir beliau tinggal. Jadi ke rumahnya untuk memastikan ya. Oke baik, itu sudah benar. Untuk ke rumahnya untuk memastikan, apalagi tidak ada kabar sama sekali. Baik, kemudian ketika kemungkinan apa yang akan diambil ketika sudah menghampiri rumahnya? Ya, kemungkinan besar kalau misalkan saya tidak menemukan beliau, si Fatimah dan keluarganya itu di rumahnya, yang kemungkinan besar saya akan mencoba mencari tahu kerabatnya. Jadi saya akan bertanya kepada tetangga atau kepada SS tempat keberadaan Fatimah ini. Iya. Kemudian langkah-langkah apa lagi ketika sudah yang Ibu ambil saat mencari tahu kerabat dan tetangga, apa lagi kira-kira? Ya, mungkin nanti saya akan sedikit sharing, saya akan meminta bertanya kepada operator bagaimana solusinya, dan yang utamanya adalah saya akan menemui kepala sekolah dengan hasil penelitian saya, dengan hasil identifikasi saya. Kemudian semua cara sudah Ibu lakukan, itu sangat baik sekali. Apa dukungan yang ingin Ibu dapatkan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya menginginkan dukungan itu dari rekan sejawat ya Bu, dari wala sebelumnya. Alhamdulillah kemarin beliau juga mau mengantarkan saya untuk mengunjungi rumahnya Fatimah, karena beliau juga kemarin di kelas sebelumnya itu dia sempat mengunjungi tapi tanpa hasil juga. Jadi memang ini sudah berulang, jadi di kelas sebelumnya sudah, sekarang keulang lagi gitu ya. Oke baik. Ketika sudah mendapatkan dukungan, akhirnya rencana-rencana itu akankah dilanjutkan?
Ya, saya akan melanjutkan rencana itu sampai nanti ibu kepala sekolah mengambil keputusan, karena semua keputusan itu ada di tangan ibu kepala sekolah. Ya betul, apapun yang sudah kita rencanakan, kembali lagi kita punya atasannya ibu ya. Rencana ibu sudah berjalan dengan baik. Kira-kira mau berapa lama rencananya untuk menyelesaikan, untuk identifikasi masalah, menyelesaikan, mencoba menghubungi ke rumahnya? Jadi saya minta waktu paling lama 2 minggu ya Bu ya, atau sampai akhir bulan ini ya Bu ya. Jadi nanti di awal bulan biar absen saya juga bagus Bu. Jadi tidak ada coretan-coretan. Ya betul, karena absen juga mempengaruhi ya Iya. untuk kenaikan kalian. Apalagi ini 2 minggu bolong tidak ada Iya. kabar sama sekali. Ya, baik. Kemudian ketika dua minggu sudah diselesaikan, maksudnya sudah dijalankan, semoga dapat keberhasilan ya Bu ya, sampai akhirnya bisa Fatima ini ibu dapat kabar dari pihak keluarganya Fatima ya. Semoga saja bisa berjalan dengan baik. Kemudian ketika nanti sudah berjalan dengan baik, saya berjalan mau baik ataupun buruk, bukan buruk, saya minta dikabari untuk tindak lanjut selanjutnya ya Bu. Jadi saya akan menambah ini kembali teridentifikasi survei saya, hasil saya nanti saya akan tampilkan ke ibu. Jadi biar ibu juga bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Oke, bagaimana Bu Puji, apa ada lagi yang ingin diceritakan? Saat ini sudah Bu, terima kasih untuk sarannya pada saya. Saya minta izin Senin besok saya akan melakukan survei ke rumah Fatima. Baik, silakan laksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Puji. Saya mendukung penuh dan insya Allah pihak sekolah pun mendukung, karena ini untuk berjalannya pembelajaran di sekolah kita ya, kesejahteraan kita semuanya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih Bu Puji. Selesai nih. Alhamdulillah itu. Saya lihat berjalan lancar ya Bu ya. Semoga lancar Bu, berjalan lancar. Jadi apa saja tadi yang sudah dilakukan di coaching? Oke, saya mencoba bertanya, menanyakan dengan proses alur cerita itu. Jadi mengidentifikasi bagaimana dukungan yang diinginkan, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh si kucing tersebut, Puji itu. Iya, menurut catatan saya nanti sih sana sama amatan saya ya, hasil atau berjalannya coaching tadi juga sudah cukup lancar ya. Saya juga sudah melihat ibu menjalankan alur tirta tadi di step-stepnya. Kemudian pada saat ibu menggali apa yang menjadi kasus si Koji juga sudah terlihat cukup baik ya, sehingga si Koji bisa menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian Koji juga sudah menjelaskan dengan cukup jelas ya. Setelah itu ibu juga sudah menggunakan prinsip coaching yang baik. Tapi selanjutnya kompetensi apa lagi kira-kira nih yang ingin dikembangkan setelah tadi kelihatannya sudah terampil ya? Saya namanya kita belajar ya Bu ya. Saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, agar nanti siapapun coaching saya yang saya coaching, dia lebih bisa menggali potensinya untuk menjawab lebih kritis lagi, sampai si coaching saya ini menemukan solusinya sendiri atas potensi yang jawaban-jawaban yang dia temukan gitu Bu. Jadi saya lebih yang baik. Tadi juga saya melihat jalannya Puji sudah luar biasa bagus ya Bu ya, terampil. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu semakin banyak pengalaman ibu melakukan coaching terhadap siapapun, nanti akan semakin mempertajam keterampilan ibu dalam memberikan coaching kepada orang lain. Baik, demikian saja